Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Itu terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi tak minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' saya, kau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, kau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Baliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, agar aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di sini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias, yang juga disebut Kristus, akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan kau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya agar Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari, anak-anak dikasih Tuhan, orang yang beriman lalu percaya kepada Allah itu pertama-tama karena karunia dari Allah. Allah yang pertama memanggil orang itu untuk percaya kepadanya dan beriman kepadanya. Ajaran Gereja Katolik percaya bahwasanya Tuhanlah yang berinisiatif untuk memanggil orang itu percaya kepada Allah, percaya kepada Roh Kudus, dan juga percaya kepada Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Saudari-saudara terkasih, ketika orang beriman dan percaya kepada Allah, ada orang yang butuh tahapan-tahapan tertentu. Ada sebuah peristiwa atau pengalaman hidup yang dialami, ya orang kemudian pelan-pelan percaya dan kemudian menjadi Katolik. Pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita mendengar kisah tentang percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria yang berdosa. Perempuan Samaria ini dia dianggap berdosa dan dia merasa juga dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Juga dalam cerita tadi, perempuan ini mencari air di sumur Yakub, memilih ketika situasi sedang sepi, yaitu ketika tengah hari, panas terik, orang tidak ada di sana, juga dia kemudian mencari waktu itu untuk mengambil air dari sumur Yakub. Saudara-saudari, kalau kita melihat situasi yang terjadi dari perempuan ini yang berdosa, kadangkala kalau orang merasa berdosa itu juga mengalami semacam ketakutan atau rasa tidak percaya diri ketika berjumpa dengan orang. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tidak pantas untuk berjumpa dengan Tuhan, dan juga bahkan mungkin sampai menghindari untuk berjumpa dengan orang. Dan perempuan Samaria dikisahkan tadi, dia memang mencari suasana sepi supaya dapat mengambil air. Lalu kemudian dikisahkan, disinilah letaknya bahwa Tuhan yang pertama punya inisiatif untuk kemudian membawa orang semakin percaya kepadanya. Bahwa Tuhan kemudian bertemu dengan perempuan ini di sumur Yakub, dan ketika memang hari sudah siang, Yesus berusaha meminta air kepada perempuan itu. Tetapi perempuan itu mengatakan bahwasanya bahwa kamu tidak mempunyai tiba dan sumur itu begitu amat dalam. Itulah percakapan yang terjadi. Dan memang pada waktu itu orang Yahudi dan orang Samaria tidak akur, mereka bermusuhan. Menjadi sebuah peristiwa yang langka ketika Yesus sebagai orang Yahudi itu bicara dengan perempuan orang Samaria. Itu kita dapat memaknai bahwa Tuhan tak mau menerima siapapun orang itu tanpa memandang bangsa, tanpa memandang asal-usul, dan justru orang berdosa Tuhan mau menjangkaunya. Di situlah dari kisah itu terjadi sebuah tahapan-tahapan orang itu kemudian beriman kepada Yesus, yaitu perempuan Samaria itu dibimbing oleh Yesus sendiri supaya percaya kepadanya. Yang tadinya Yesus minta kepada perempuan itu air, lalu Tuhan kemudian menawarkan bahwa Dia akan memberikan air hidup. Air hidup ini dimaknai sebagai Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang yang percaya. Dalam percakapan tadi, pelan-pelan perempuan itu disadarkan dan mampu menyebut bahwa Yesus itu adalah nabi. Terus berkembang, Tuhan kemudian membimbingnya dan mau mengenalkan dirinya sebagai Sang Mesias, Juru Selamat. Setelah melalui percakapan antara perempuan Samaria dan Yesus itu, yang terjadi adalah perubahan dalam diri perempuan Samaria itu. Dia pelan-pelan mulai percaya kepada Yesus
mulai melihatnya sebagai seorang nabi, dan yang mengherankan adalah perempuan ini kemudian berani untuk bersaksi. Kalau tadinya dia itu sembunyi-sembunyi untuk ketemu orang, menghindari diri dari orang karena dia dikucilkan, tetapi setelah bertemu dengan Tuhan, setelah bertemu dengan Yesus Kristus, justru ia berani ketemu dengan orang, yaitu orang-orang Samaria, orang-orang sekitarnya untuk bersaksi bahwa dia bertemu dengan sosok yang istimewa dan dia berkata kepada orang-orang di situ demikian, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Itulah saksian dari perempuan Samaria kepada orang-orang di sekitar dan menunjukkan ada sebuah perubahan dari perempuan Samaria itu untuk kemudian percaya kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya kemudian dikisahkan banyak orang Samaria dari kota itu kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Pertama, karena kesaksian perempuan itu, tetapi kemudian mereka mengatakan, "Kami percaya bukan karena yang kamu katakan, sebab kami sendiri setelah mendengar dia, dan kami tahu dia benar-benar juru selamat dunia." Kepercayaan orang-orang Samaria memang mula-mula didasarkan kesaksian perempuan itu. Akan tetapi setelah Yesus tinggal 2 hari bersama mereka, mereka tambah percaya. Tidak lagi berdasarkan orang lain mereka percaya, tapi berdasarkan perkataan yang mereka dengar dari Yesus. Itulah sebuah tahapan orang kemudian percaya kepada Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Dan tahapan-tahapan ini saya menggambarkan seperti tahapan ketika para katekumen atau orang yang tertarik untuk menjadi Katolik dan masuk gereja Katolik. Pada awalnya mereka mungkin merasa terpanggil, tertarik dengan gereja Katolik. Lalu mereka mulai bertanya, apa itu Katolik? Mulai ikut misa di gereja untuk mengetahui Katolik itu seperti apa, ibadatnya seperti apa, dan dia mulai dibimbing melalui pelajaran katekumen. Pelan-pelan diberikan pemahaman tentang ajaran gereja Katolik, sakramen-sakramen dan segala macamnya. Lalu pada titik tertentu ketika orang sudah mantap dan makin percaya kepada gereja Katolik, percaya kepada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, orang itu siap untuk dibaptis dan makin percaya kepada Allah dalam gereja Katolik. Sebuah tahapan seperti seorang katekumen yang percaya kepada Tuhan, seperti tadi Tuhan membimbing perempuan Samaria itu tahap demi tahap hingga orang perempuan Samaria percaya dan beriman kepada Kristus. Saudara-saudari, saya tidak tahu Anda di sini apakah ada yang belum dibaptis atau Anda para katekumen baru. Yang pasti silahkan kalau ingin tahu gereja Katolik, datang, melihat, ikuti ibadat, dan rasakan sendiri apa itu gereja Katolik. Kalau Anda tertarik, terus belajar. Kalau tertarik, tidak apa-apa, tidak belajar. Dan memeluk agama lain juga tidak apa-apa, tidak dipaksakan. Pastinya orang beriman itu bebas menurut hak asasi manusia. Dan kalau memang Tuhan sudah memanggil Anda untuk beriman kepadanya, moga-moga Tuhan menuntun langkah Anda untuk kemudian percaya kepadanya dengan lebih sungguh. Dan kita yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Roh Kudus, semoga makin bertambah imannya. Jika kita sudah memiliki roh dalam diri kita, maka kita mampu untuk menyembah Allah, beribadat kepadanya dalam roh dan kebenaran, seperti tadi yang dikatakan dalam sabda Tuhan. Kita mampu ikut misa pada kali ini, kita dibaptis dalam gereja Katolik, pertama-tama karena Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kita. Kemudian dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu, kita mau rutin untuk misa, rutin untuk berdoa, rutin untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan hal lainnya yang menambah iman Katolik kita, menambah kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kasih, yang kita percayai dalam diri Bapa, Putra, Roh Kudus, dan lebih-lebih kita mau percaya kepada Kristus, Sang Putra Allah yang menjadi juru selamat dunia. Semoga sabda Tuhan di Minggu Prapaskah yang ketiga ini semakin menyadarkan kita sebagai orang Katolik untuk terus percaya bahwa Roh senantiasa menyertai kita
Dan semoga Roh Kudus itu senantiasa membimbing kita untuk terus beriman dalam gereja Katolik, menambahkan iman kita. Dan di masa Prapaskah ini kita semakin mencintai gereja Katolik dengan ajaran-ajarannya, dan kita juga mampu melaksanakan ajaran Tuhan melalui gereja Katolik dengan baik. Dan kita mampu menjadi orang-orang Katolik yang baik dan memang seturut dengan kehendak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.